Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afani Tanzania Hafsa dari kelas 4B Pendidikan Agama Islam dengan NPM 241063111068. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Jawabannya yaitu filsafat pendidikan Islam pada dasarnya adalah cara pandang yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis dalam memahami hakikat pendidikan manusia, tujuan hidup, serta proses pembentukan akhlak. Menurut Omar Muhammad Al-Tawmi Al-Syabani dalam buku Falsafah Pendidikan Islam adalah proses perubahan tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi dan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beradab atau insan adabi, yaitu manusia yang mengenal dan menempatkan sesuatu secara tepat sesuai ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, terutama dalam tujuan, peran guru, metode, dan kurikulum. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan bertujuan membentuk manusia beradab, sehingga pembelajaran tidak hanya fokus pada ilmu, tetapi juga akhlak dan keimanan. Hal ini terlihat dari pembiasaan ibadah seperti doa, tilawah, dan sholat berjamaah. Selanjutnya, selain itu, guru berperan sebagai teladan atau uswah hasanah sebagaimana ditekankan oleh Imam Al-Ghazali sehingga sikap dan perilaku guru sangat mempengaruhi siswa. Metode pembelajaran juga menekankan nilai spiritual seperti sorogan dan bandongan di pesantren yang melatih disiplin dan adab. Kurikulumnya pun mengintegrasikan ilmu agama dan umum, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami. Berdasarkan pengalaman observasi di madrasah, saya melihat bahwa sebelum pembelajaran dimulai, siswa diwajibkan membaca doa bersama dan tilawah Al-Quran. Selain itu, guru selalu mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai Islam. Misalnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dijelaskan tentang kebesaran Allah melalui penciptaan alam. Soal selanjutnya yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya yaitu filsafat pendidikan Islam dan Barat memiliki perbedaan utama pada sumber nilai dan tujuan pendidikan. Nah, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan Islam berlandaskan wahyu atau Al-Quran dan hadis dengan tujuan membentuk manusia beradab atau insan kamil. Sedangkan filsafat pendidikan barat lebih bersumber pada rasio dan pengalaman manusia, seperti yang dikemukakan oleh John Dewey yang menekankan pendidikan sebagai proses pengalaman dan pemecahan masalah atau learning by doing. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Islam. Kelebihannya yaitu yang pertama menekankan akhlak spiritualitas sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia yang religius. Yang kedua, membentuk karakter dan moral peserta didik secara kuat. Yang ketiga, seimbang antara dunia dan akhirat menurut Imam Al-Ghazali. Kekurangannya yaitu dalam praktiknya kadang masih tradisional dan kurang inovatif. Yang kedua, metode pembelajarannya bisa kurang variatif jika tidak dikembangkan. Yang ketiga, kadang kurang menekankan keterampilan praktis modern. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan barat. Kelebihannya yaitu yang pertama, menekankan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, metode pembelajarannya lebih aktif dan modern atau student-centered. Yang ketiga, lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekurangannya yaitu kurang menekankan nilai spiritual dan moral, dan cenderung individualistik. Dan yang terakhir,
tidak selalu sesuai dengan budaya religius di Indonesia. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kedua filsafat ini saling melengkapi. Pendidikan Islam unggul dalam pembentukan karakter dan moral, sedangkan pendidikan Barat unggul dalam pengembangan ilmu teknologi dan keterampilan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia sebaiknya menggabungkan keduanya dan menghasilkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Soal yang ketiga. Jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam pada dasarnya menggambarkan bagian-bagian utama dalam pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, cerdas, dan berakhlak. Materi yang diajarkan mencakup ilmu agama dan ilmu umum yang terintegrasi, karena semua ilmu berasal dari Allah. Metode pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembiasaan nilai-nilai Islami, seperti disiplin, doa, dan sikap sopan. Guru berperan sebagai teladan bagi peserta didik, dan penilaian tidak hanya dilakukan pada aspek akademik, tetapi juga pada sikap dan perilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Omar Muhammad Al-Tawmi Asy-Syabani yang menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia secara menyeluruh. Selanjutnya ada pertanyaan dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Jawabannya yaitu, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, pendidikan dipahami sebagai proses yang tidak hanya mengembangkan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan mendekatkan manusia kepada Allah. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan bertujuan menanamkan adab, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, menekankan pembentukan akhlak sebagai tujuan utama. Untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan umum, memperkuat pembiasaan akhlak melalui keteladanan guru, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan relevan. Hal ini sejalan dengan pendapat Omar Muhammad Al-Tawmi Asy-Syabani dalam buku Falsafah Pendidikan Islam bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia secara menyeluruh. Pertanyaan soal selanjutnya yaitu, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Jawabannya, epistemologi pendidikan Islam penting karena mengatur sumber dan cara memperoleh ilmu agar tidak hanya benar secara akal, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, ilmu harus menanamkan adab, sedangkan Ismail Rajib Al-Faruqi menekankan integrasi ilmu dengan nilai tauhid. Hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik karena pendidikan menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan Imam Al-Ghazali, ilmu harus diamalkan untuk kebaikan, sehingga tercipta masyarakat yang berilmu, bermoral, seimbang antara dunia dan akhirat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawabannya yaitu, aksiologi pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan harus membentuk nilai, akhlak, dan karakter, bukan hanya pengetahuan. Ilmu Imam Al-Ghazali harus membawa kebaikan diamalkan, sedangkan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menekankan pentingnya adab dalam pendidikan. Pendidikan yang paling efektif adalah integrasi nilai Islam dalam kurikulum keteladanan guru dan pembiasaan akhlak,
karena mampu membentuk peserta didik yang cerdas sekaligus bermoral, sehingga pendidikan lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawabannya yaitu rancangan program pendidikan harus mengintegrasikan hakikat manusia, jasmani maupun rohani, dengan tujuan pendidikan yang membentuk manusia berilmu dan berakhlak. Menurut Al-Ghazali, pendidikan bertujuan membentuk akhlak, sedangkan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menekankan penanaman adab. Komponen utamanya meliputi tujuan kurikulum terpadu, agama dan umum, metode keteladanan dan pembiasaan, guru sebagai teladan, evaluasi ilmu dan akhlak, serta lingkungan islami agar seluruh potensi manusia berkembang secara seimbang. Hal ini sesuai dengan Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syabani. Dan pertanyaan soal yang terakhir yaitu, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawabannya yaitu, filsafat pendidikan Islam mendukung demokratisasi pendidikan dengan menekankan keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta didik. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan harus membentuk manusia beradab dan diberikan secara adil. Sedangkan Al-Ghazali menegaskan pentingnya ilmu untuk semua orang. Contohnya, di madrasah menerapkan pendidikan inklusif seperti menerima siswa berkebutuhan khusus, memberi beasiswa bagi yang kurang mampu, dan membiasakan sikap saling menghargai. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih adil dan terbuka bagi semua. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.